Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi nabina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin finnar. A'adzani wa iyyakum minan nar. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya sampai hari kiamat. Alhamdulillah, para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita nikmat-Nya. Hari ini kita masih melanjutkan pembahasan kita dari pembahasan buku yang kita ambil, Min Akhta'iz Zaujat, dari kesalahan-kesalahan istri. Sudah kita selesai dari sebuah kitab, Min Akhta'az Zawj, dari kesalahan-kesalahan suami, sudah selesai pernah kita bahas. Hari ini kita masuk pada poin yang keempat dari di antara kesalahan seseorang dalam rumah tangga, yaitu kasratut tasakhut wa qillatul hamad. Ya, banyak marah, banyak kecewa, qillatul hamad, sedikitnya bersyukur. Ini termasuk salah satu penyakit yang bisa merusak dalam rumah tangga. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita baca bukunya. Berkata Syekh, wa minal zaujat man hiya kasratul tasakhut. Ada di antara pasangan istri atau suami istri itu banyak tasakhut, banyak mengeluh, banyak keluh kesah. Wakilatul hamad wa syukur, dan sangat sedikit sekali bersyukur. Faqadah li khalqi qanaah, hilang dari dia sifat kecukupan. Ghair radiyah bima atahullahu min khair, bahkan dia enggak ridho, enggak rela dengan apa yang Allah berikan terhadap dirinya. Orang yang seperti ini orang yang menyiksa dirinya sendiri. Menyiksa dirinya dengan pikirannya, menyiksa dirinya dengan tidak bersyukurnya, menyiksa dirinya dengan keluh kesahnya, menyiksa dirinya dengan menganggap dia sial berada di tempat itu, dia berada di situ dengan keadaan seperti itu merupakan semua kesialan bagi dia, tapi dia nggak bisa keluar dan pergi dari tempat itu sehingga dia merasa tersiksa dengan dirinya sendiri. Sifat tasakhut, banyak keluh kesah, banyak marah, tidak terima dengan keadaan, hilangnya rasa syukur. Yang pertama kali merasakan kejelekan adalah dirinya sendiri. Coba bayangkan, saya mau bayangkan sesuatu yang mungkin lebih dekat ya. Ada orang dikasih Allah fisik. Fisik itu ada pada dia. Dan dia harus menikmati fisik itu yang Allah takdirkan untuk dia.
Tapi ketika Allah berikan dia fisik tersebut, setiap dia melihat fisik itu dia selalu merasa dia jelek, dia nggak pantas, dia tersiksa, dia ini nggak baik. Apa yang terjadi bagi diri dia? Dia nggak bisa keluar dalam sebuah keadaan, dari sebuah keadaan yang harusnya dia nikmati. Akhirnya keadaan itu menyiksa dirinya sendiri. Padahal keadaan dia tidak sejelek yang dia pikirkan dan dia anggap. Maka orang yang tidak bersyukur, banyak tasakhut, mengeluh, berkeluh kesah, membandingkan diri dengan orang lain, bahkan menganggap diri sial dengan keadaannya. Ini orang yang membunuh dirinya sendiri dengan pikirannya. Manusia tidak boleh seperti itu. Apapun yang Allah berikan kepada kita, syukuri. Karena syukur itu kunci kelapangan. Lapang itu kunci kebahagiaan. Kalau kau belum bisa syukuri, jangan kau cela. Ada beda bersyukur, diam, dan mencela. Mencela, tapi kau tidak bisa keluar dari tempat yang kau cela. Bukankah itu juga merupakan siksaan buat diri sendiri? Banyak orang yang dalam keadaan seperti ini. Dia jalani hidupnya, dia jalani pekerjaannya, dia jalani rumah tangganya, tapi dia menganggap ini adalah sebuah kesialan, ini sebuah kejelekan, ini sebuah musibah. Akhirnya bukan masalah yang besar, tapi diri dia yang memperbesar masalah. Bukan hidup yang sempit, tapi cara berpikir dia yang sempit menghadapi kehidupan. Sehingga apapun yang dia dapati, dia selalu berkeluh kesah. Kalau sudah seperti ini hidupnya, gampang marah. Kalau sudah seperti ini hidupnya, dia tidak akan bersyukur, membandingkan hidup dengan orang lain. Mudah bertengkar dengan pasangannya, mudah benci dengan orang lain. Padahal, kalau dia rubah sedikit cara berpikir dia. Saya baik, insya Allah Allah berikan saya kebaikan. Mungkin dari satu sisi saya tidak sebaik orang lain, tapi pasti Allah akan berikan saya sisi yang lain dari baiknya. Dia harus pandai melihat nikmat Allah. Orang yang pandai melihat nikmat Allah, dia akan bersyukur dengan hidupnya dan dia akan tenang dengan hidupnya. Orang yang tidak pandai dengan bersyukur dengan nikmat Allah, dia akan sempit dengan dirinya sendiri. Kelapangan ada pada rasa syukur, kesempitan ada rasa kufur. Kufur itu sempit. Maka dikatakan kalimat kufur sebenarnya adalah menutupi. Kalau ada biji padi yang dimasukkan ke dalam tanah lalu ditutupi, atau biji kacang dimasukkan ke tanah lalu ditutupi, itu namanya kufur dalam bahasa Arab, tertutup. Orang yang gak bersyukur nikmat, itu akan tertutup nikmat itu dari dia, dan dia akan merasa dirinya sempit. Coba bayangkan, kalau dia punya suami, yang itu sudah Allah takdirkan untuk dia, dan itu pun pilihan dia, dan itu pun pernah dia cintai, tapi begitu rumah tangga, dia setiap melihat suaminya, merasa dia gak pantas, suaminya gak pantas untuk dia. Setiap suaminya berbuat baik dianggap kebaikannya kurang. Setiap suaminya memberikan harta dianggap hartanya nggak banyak. Setiap dia bergaul dengan suaminya dianggap suaminya nggak ada baik. Tapi dia berada di lingkungan itu. Apa yang hidup di diri dia? Sempit dia. Apakah dia bisa melapangkan kesempitan itu dengan cara marah? Menyalahkan suami? Bukan. Jangan salahkan orang lain dulu. Salahkan cara berpikirmu dan salahkan cara bersyukurmu. Tapi kalau syukur, dia bersyukur, dia menikmati, dia melihat yang baik, tidak sibuk dengan melihat yang kurang, insya Allah lapang hidup dia. Tapi kalau dia sibuk melihat yang kurang, melupakan kebaikan, sempit hidup dia. Rasulullah SAW sebelum Allah bercerita tentang memberikan dia harta, Allah bercerita tentang kepada Rasulullah di dalam surat Al-Insyirah. Alam nasrah
laka sadrak wa wada'na anka wisrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Setelah itu di surat Ad-Duha-nya Allah baru mengatakan, bukankah kami dapatkan engkau dulu miskin, kami kayakan. Tapi sebelum bercerita nikmat kaya, nikmat diangkat derajat, Allah bercerita dulu, alam nasrah laka sadrak. Bukankah kami lapangkan dadamu. Lapang dada dulu nikmat yang Allah ingatkan kepada Nabi Muhammad. Sebelum Allah ingatkan, bukankah kami dapatkan kau dulu miskin lalu kami kayakan. Karena lapang dada terhadap apa yang Allah berikan kepada kita, itu sumber kebahagiaan. Sempit dada dengan takdir yang Allah berikan kepada kita, sumber malapetaka. Kalau dia sudah merasa dirinya sempit, merasa dirinya berat, merasa dirinya susah, ada masalah sedikit pecah itu masalah. Ada yang salah sedikit berantakan itu masalah. Kenapa? Dia sudah merasa dirinya sempit, berat, susah. Maka kata Syekh, di antara istri ada yang banyak mengeluh, keluh kesah, sedikit bersyukur, hilang dalam dirinya sifat qanaah. Gak ridho dengan apa yang Allah berikan dari kebaikan. Wallah, sifat tidak ridho dengan pemberian Allah menyiksa diri sendiri. Faidah su'ilat an haliha. Kalau dia ditanya tentang keadaannya bersama suaminya, gimana keadaan kamu sama suami? Abdad sakhot. Dia selalu mencela. Dia selalu keluh kesah. Dia selalu menyalahkan takdirnya. Kayaknya saya salah pilih suami. Ini subhanallah. Kenapa kamu salah pilih suami? Buktinya sekarang seperti ini hidup saya. Gak ada yang salah. Yang salah adalah ketika kau tidak bersyukur kepada Allah dan merubah apa yang menjadi musibah harusnya menjadi sebuah kebaikan. Menyalahkan sesuatu yang berlalu, apakah boleh suami disalahkan? Padahal suami juga gak mau hal itu. Kenapa? Suami saya miskin, Ustaz. Lalu ketika kamu menikah dengan dia, kamu tahu dia miskin? Tahu, Ustaz. Tapi dulu kan saya belum sadar kalau miskin itu susah, kata dia. Sekarang udah nikah baru tahu Ustaz, miskin itu susah. Sekarang saya tanya, suami kamu miskin kenapa? Ya nggak tahu Ustaz. Dia kerja, dia rajin, dia pergi dari pagi sampai sore, pergi. Lalu ya nggak tahu rezeki dia segitu. Lalu kalau rezeki dia seperti itu, apakah kau pantas menyalahkan dia terhadap takdir Allah? Itu kemauan siapa? Kemauan suamimu jadi miskin atau takdir Allah? Takdir Allah Ustaz. Dia udah berbuat maksimal, sudah Ustaz. Lalu kenapa kau hakimi suamimu? Ya Ustaz, mungkin saya mau cari yang baru. Subhanallah. Kamu kira mobil, ini gak enak ganti yang baru. Gak begitu hidup. Gak begitu hidup. Hidup itu harus berjuang. Ada sebuah kisah nih. Kisah yang sering kita dengar. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menjenguk anaknya Ismail. Jengukan pertama, Ibrahim datang ke rumah Ismail. Ismail sedang berburu, cari makan buat istrinya. Istrinya di rumah sendirian. Datang Ibrahim alaihissalam bertanya, bagaimana keadaan rumah tangga kalian? Dia sebutkan segala keluh kesahnya, kami capek, hidup kami capek. Apa yang kalian makan? Kami makan daging buruan suami kami. Ibrahim bilang sama istrinya Ismail ini, nanti kalau suamimu pulang, tolong kabarkan sama suamimu, ganti palang pintu rumahnya. Pergi Ibrahim, datang Ismail pulang. Ceritalah istrinya, tadi ada orang tua yang datang ke sini, tanyain kamu lagi pergi berburu. Dia tanya hidup kita. Lalu aku bilang, ya hidup kita susah. Apa nasihat orang tua itu? Kata orang tua tadi, agar aku menyampaikan pesan padamu, ganti palang pintu rumahmu. Ismail langsung paham, maksudnya ganti istri. Maka diceraikan istrinya. Kenapa istri diistilahkan palang pintu? Rumah, kalau palang pintunya rapuh, rumah ambruk. Kenapa perempuan yang gak bersyukur dikatakan palang pintu yang akan hancur? Karena mengambrukkan rumah tangga.
Nikahlah Ibrahim, Ismail dengan istri yang berikutnya. Ini hadis dalam sejarah disebutkan. Sejarah pembuatan kota Mekah. Salah satunya adalah datangnya Ibrahim kepada Ismail beberapa kali datang. Pertama, menyembelih Ismail. Kedua, membangun Ka'bah. Ketiga, ini kisahnya. Datang lagi dia yang keempat. Datang dengan melihat rumahnya Ismail dengan istri yang baru. Begitu dia datang ke rumahnya, masih pertanyaan yang sama, kemana suamimu? Dia bilang suamiku berburu. Bagaimana keadaanmu? Dia puji Allah, alhamdulillah hidup kami cukup. Padahal keadaannya sama, suaminya sama, sedang berburu, waktu yang sama, keadaan yang sama. Tapi perempuan ini memuji Allah. Alhamdulillah kami hidup baik. Maka Ibrahim berkata kepada perempuan ini, nanti kalau suamimu pulang, kabarkan kepada dia, pertahankan palang pintu rumahnya. Pulang Ismail, dikabarkan semuanya, baru Ismail bilang, tahukah kamu siapa yang datang? Yang datang tadi bapakku dan berpesan supaya aku tetap memegang dirimu. Ibrahim mewasiatkan kepada Ismail untuk mengganti palang pintu rumahnya dengan dua keadaan perempuan yang berbeda, tapi keadaan Ismailnya sama. Sama-sama sedang berburu, sama-sama sedang cari makan, sama-sama di rumah yang sama. Tapi yang satu keluh kesah, yang satu bersyukur, yang keluh kesah Ibrahim memerintahkan ganti palang pintu. Kenapa? Karena bisa membuat rumah tangga berantakan. Suami yang tadinya nggak mau korupsi, gara-gara perempuan yang nggak suka bersyukur, tuntutannya tinggi, permintaannya banyak, daripada pulang berantem, lebih baik uang kantor ditilep kasih ke istri. Bukankah itu bencana? Bencana, perempuan yang terlalu banyak menuntut di atas kemampuan suami dan tidak pernah bersyukur, bencana. Apa sebabnya? Nanti disebutkan. Di antara sebabnya adalah tidak menjaga pandangan dan diri. Berteman dengan orang-orang yang terlalu tinggi, terlalu banyak melihat orang-orang yang flexing, yang memamerkan kekayaan, sehingga ketika dia melihat orang yang memamerkan kekayaan, dia menganggap dirinya paling sial. Kenapa saya nggak sekaya dia? Ketika dia nggak bisa berbuat apa-apa, menganggap dirinya nggak sekaya orang itu dan sial, yang dia salahkan suaminya karena suaminya selama ini yang mencarikan duit untuk dia, hidupnya berantakan. Di dalam dikatakan Syekh di sini, kalau kau tanya wa adharat as'a lau'ah, dia akan menampakkan, kalau kau tanya tentang kehidupannya, dia selalu berkeluh kesah dan akan menampakkan kesusahan. Wa badat bi aqdil muqaranah baina haliha wa hal ghairiha min zaujatil la'i yuhsina ilaihin azzawjuhun. Kalau dia ditanya tentang dirinya, dia selalu membandingkan dirinya dengan perempuan lain yang lebih tinggi dari dia dalam kehidupan. Saya enggak sebaik orang itu, rumah tangga saya, suami saya tidak sebaik suami si fulan, ekonomi saya tidak sebaik ekonomi si fulan, hidup saya tidak seperti hidup si fulan. Membandingkan dirinya dengan orang lain sehingga dia merasa diri dia sial. Tapi dia nggak bisa keluar dari diri itu. Dia tetap berada di situ. Bukankah itu menjadi kerugian bagi diri dia? Solusinya apa? Berpikir positif untuk hidup, banyak bersyukur kepada Allah. Orang kaya kalau makan berapa piring nasinya? Kadang-kadang setengah piring kenyang dia, Ustaz. Alhamdulillah kita satu piring kenyang. Ya enggak? Berarti banyakan siapa? Banyakan kita atau dia? Banyakan kita, piring makan tetap sama, perut tetap sama, sehat tetap sama. Apakah berarti hidup kita ada yang kurang ketika kita sehat kita sama? Perut kita sama, kenyang kita sama, bahkan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu berkumpul dengan suami, waktu berkumpul dengan keluarga. Lanjut lagi Syekh mengatakan di sini. Kata Syekh, wa idza qadima la zaujuha malan sara'at ila idharu saqat. Kalau suaminya bawa sesuatu barang, dia segera menunjukkan ketidaksukaan. Subhanallah. Dibeliin sepatu sama suaminya. Bang, sepatunya kok begini? Bukan bersyukur, malah membandingkan dengan sepatu temen yang lebih bagus. Dibeliin HP sama suaminya.
HP yang bisa digunakan buat media sosial, buat WhatsApp bisa. Begitu dia buka, bang kok nggak ada gambar apelnya? Ya subhanallah. Apa fungsinya itu? Itu fungsi kah atau hanya sekedar kebutuhan gaya? Tidak akan pernah ada orang yang bisa membeli hasrat diri, karena hasrat diri tidak akan pernah bisa selesai. Tapi kalau memberi kebutuhan yang dia butuhkan sesuai kebutuhan dia, insya Allah cukup hidup. Jika suaminya memberikan dia sesuatu, sara'at ila idhariya sakhat wa nadabul khad. Dia segera, jika suaminya memberikan sesuatu, dia segera untuk sakhat, keluh kesah, bahkan menunjukkan ketidaksukaan. Ya, seolah-olah meratapi nasib. Li'anna taraha qalilan, karena dia menganggap pemberian suaminya sedikit. Muqaranah bima yuqaddimu li nadhiratiha, karena dia membandingkan dengan nadhiratiha, orang-orang sekitar dia. Maka di sini juga ikhwan, terutama yang bujang-bujang, saya tidak mengatakan jangan kamu menikah dengan orang yang kaya, jangan, bukan. Kalau kamu menikah dengan orang yang kaya, yang berbeda kelas ekonomi denganmu, berbeda kebiasaan dengan dirimu, kau harus siap memenuhi apa yang biasa dia kerjakan. Coba saja. Sekarang perempuan, ikhwan-ikhwan, kalau ditanya mau nikah sama siapa? Saya mau nikah sama akhwat yang cantik, Ustaz. Yang mulus, yang sering ke salon, Ustaz. Masya Allah. Mau seperti itu? Iya, Ustaz. Konsekuensinya berarti apa? Kalau kau nikah dengan dia berarti kau harus bawa dia sering ke salon. Enggak, Ustaz, saya mau dia kayak perempuan sering ke salon tapi jangan minta salon sama saya. Ya enggak mungkin. Enggak mungkin. Kalau kau ambil dia, berarti kau berarti sudah siap dengan komitmen. Kebiasaan dia seperti itu, hidup dia seperti itu. Ambil perempuan yang enggak pernah naik motor, tapi kita sendiri enggak punya mobil. Boleh atau tidak? Boleh saja, tapi kamu harus siap. Oh enggak, Ustaz, kayaknya dia siap, Ustaz. Saya udah bilang nanti kemana-mana naik motor. Iya, betul dia siap. Ketika dia belum ngerasain hujan sama panas plus badai. Ketika dia udah ngerasain ternyata naik motor hujan, pulang hujan-hujanan masuk angin, dia akan berpikir naik mobil lagi. Salahkah dia ketika minta naik mobil lagi? Tidak, karena itu kebiasaan dia semenjak dulu. Itu kebiasaan dia semenjak dulu. Kalau begitu bagaimana? Maka nasihat para ulama, ambillah yang sekufu. Ambillah yang sekufu. Karena yang sekufu itu, ya cara makan sama, gaya hidup sama, selera sama, kehidupan sama. Kesamaan yang banyak ini akan memperkecil pertikaian dan perselisihan. Tapi kalau perbedaannya banyak, belum apa-apa, baru nikah. Karena nikah bersama akhwat yang biasa makan di tempat yang mewah, sementara dia bisa makan di kaki lima. Untuk milih tempat makan aja kadang-kadang perlu didiskusi panjang dulu. Ini terjadi atau tidak? Terjadi. Apakah salah wanita seperti itu? Terkadang tidak salah. Mungkin dia memang dari keluarga seperti itu. Tapi yang menjadi salah ketika kalian sudah masuk rumah tangga dan kalian menuntut lebih daripada kemampuan pasangan kalian. Karena ketika kalian pilih pasangan kalian, komitmennya adalah itu komitmen bersama. Komitmen bersama. Maka ulama juga menganjurkan untuk carilah yang sekufu, yang sama. Disebutkan lagi di sini. Fa idza jaa hadiyah ihtaqarat hadiyah. Kalau dia datang bawa hadiah, kadang-kadang hadiahnya diremehkan. Qabilatha bika'abah wa tadkhulu anna nafsiha ala zawjiha al-ham wal gham badal farah wa surur. Bahkan bawa hadiah yang harusnya membahagiakan, menyenangkan, malah bawa hadiah sebab dari kesedihan, percekcokan dan pertikaian. Yang tadinya mau ngasih bahagia, gara-gara dia nggak bersyukur, bahkan membandingkan dengan orang lain, akhirnya hadiah jadi masalah.
Dikasih hadiah masalah, nggak dikasih hadiah lebih masalah. Ya subhanallah. Akhirnya hidup serba salah. Mau ngasih takut salah, nggak ngasih juga salah. Hidup penuh dengan kewaswasan, kecemasan, kebimbangan. Bihujjah li'anna fulana minan nasi ya'tiha zawjiha bihidayah anfas. Apa dalilnya si perempuan nggak terima dengan pemberian suaminya? Karena si fulanah teman dia itu dikasih suaminya hadiah yang lebih bagus daripada hadiah yang dikasih suami dia sendiri. Ternyata gara-gara teman. Kalau dulu teman itu betul-betul teman duduk. Teman dia nongkrong, teman dia duduk, teman dia kumpul. Kalau sekarang ternyata ada orang yang di rumah nggak kumpul sama teman-teman perempuan lainnya, tapi terpengaruh dengan media sosial. Ketika suaminya nggak ngasih bunga, dia bilang suaminya nggak romantis. Dari mana kamu tahu? Di media sosial orang romantis itu ngasih bunga. Subhanallah. Ada orang yang terpengaruh dengan teman tongkrongannya, tapi orang sekarang ada yang terpengaruh dengan media sosial. Betapa lemahnya jiwa mereka. Betapa lemahnya akal mereka. Padahal yang mereka lihat, yang mereka tonton itu cuma bohong-bohongan acting. Begitu kamera mati berantem tuh pasangan. Tapi yang nonton seolah-olah harus kayak begini nih rumah tangga. Harus kayak begini nih suami. Harus kayak begini suami saya. Kalau enggak, saya marah sama suami saya. Saya enggak mau ngelayanin suami saya. Saya enggak mau disentuh suami saya. Kalau suami saya enggak paham juga, lebih baik saya pulang ke rumah orang tua saya. Subhanallah. Jangan bandingkan dirimu dengan drama. Media sosial drama tidak? Korea drama tidak? Drama, itu drama semua. Jangan bandingkan hidup dengan drama. Jangan bandingkan hidup dengan orang lain. Suamimu lembut, suamimu perhatian, suamimu sayang, suamimu ngajarin ibadah, suamimu jaga diri dari yang haram. Dia ketanggung jawab terhadap dirimu, dia kasih apa yang dia mampu dia berikan kepada dirimu. Nikmat apa lagi yang mau dikufuri? Enggak Ustadz. Saya pengen pokoknya dia seperti apa yang saya lihat dan saya dengar. Kamu masuk surga aja. Karena di surga itu yang sempurna. Dunia ada yang sempurna tidak? Gak ada. Lalu bagaimana menghadapi itu semua? Semakin kau tidak bersyukur, semakin kau banyak mengeluh, semakin kau banyak marah, semakin kau banyak bicara, semakin kau banyak cerewet, semakin hancur rumah tanggamu. Siapa laki-laki yang betah tiap hari dinyanyiin, dimarahin, direndahkan? Siapa laki-laki yang betah ketika memberikan hadiah, hadiahnya ditolak, dikatakan murahan? Siapa laki-laki yang sabar setiap laki-laki ngasih tahu, dikatakan jangan kasih tahu saya, kamu aja nggak bisa membahagiakan saya, kamu itu bukan siapa-siapa. Laki-laki mana yang sabar dengan perempuan yang lisannya tajam? Laki-laki mana? Kalau laki-laki masih punya agama, masih takut Allah, paling tidak dia diam, dia tinggalkan istrinya di rumah. Itu udah laki-laki baik menurut saya. Kalau ada laki-laki bertemu dengan perempuan yang mulutnya tajam, yang menyayat hati, lalu laki-laki tadi diam dan dia pergi meninggalkan istrinya sementara sampai dia tenang, ini sudah cukup baik. Coba perhatikan, kenapa kebanyakan perempuan tiba-tiba dimutilasi sama pasangannya? Lisan yang tajam. Kenapa tiba-tiba perempuan di KDRT sama suaminya, dibakar sama suaminya? Lisan yang tajam. Ketika suami nggak punya agama, bertemu dengan istri yang lisannya tajam, hancur semuanya. Ketika istri lisannya tajam, suami masih takut Allah, bukan takut istri, takut Allah. Dia tinggalkan istrinya di rumah. Lalu si istri bilang, kamu dasar, kalau saya lagi ngomong bukannya dengar malah pergi. Harusnya bersyukur suami kamu pergi. Karena kalau dia dengar, dia jawab, malah dia emosi, berantakan hidup. Hancur rumah tangga. Lisan yang tajam terkadang menghancurkan rumah. Suami udah marah. Begitu suami marah, nih si perempuan bilang, tampar aja kalau kamu berani. Salah omongan begitu. Jangan nantang laki-laki, salah. Enggak Ustadz, saya maksudnya tampang aja kau berani supaya dia nggak nampar. Salah kamu ngomong begitu ke perempuan. Perempuan mungkin ditantang, tidak. Laki-laki kalau ditantang, ada sebagian yang pikirannya pendek dia lakukan.
Jadi bagaimana harus menghadapi lisan dijaga. Lisan dijaga. Ketika lisanmu baik, perkataanmu baik, marahmu diam, maka disitulah akan menarik hati. Tapi ketika lisannya pedih, lisannya tajam, lisannya kasar, lisannya kaku, wallah, gak ada orang yang betah. Jangankan suami, ternyata asisten rumah tangga setiap bulan ganti. Kalau ditanya kenapa, saya nggak betah sama lisannya. Itu karena asisten masih punya pilihan berhenti. Suami mau berhenti, Ustadz udah punya anak 3. Tapi kalau bisa resign, dia ulang lagi, dia resign. Ya subhanallah. Subhanallah, apa sebabnya? Lisan, cerewet, suka mencaci, nggak bersyukur, membandingkan rumah tangga dengan orang lain. Jangan kayak begitu. Ini piring punya kita bersama. Jangan kau jelekkan piring-piring yang ada di atas makanan kita. Ini kapal-kapal kita bersama. Jangan kau berantakkan isi kapal kita bersama. Nikmati, tata yang baik, berjalan dengan baik. Apa yang kurang? Dengan waktu berdoa kepada Allah. Bukankah dulu Rasulullah SAW juga pernah terlilit ekonomi dengan para sahabat dan istri-istrinya? Pernah. Rasulullah pernah terlilit ekonomi. Sampai sebagian istrinya minta supaya ditambah uang belanja. Rasulullah SAW ketika itu belum lapang. Belum punya uang yang banyak karena dia sibuk dengan dakwah. Sibuk mengajari kemana-mana, dia mengajari Al-Quran. Dia nggak sempat lagi berdagang. Bahkan uang yang pernah dia dapatkan habis untuk berdakwah. Apa ketika itu? Ingat kisah itu? Perempuan-perempuan yang kumpul minta sama Rasulullah dinaikkan uang dapurnya. Ingat, kasusnya ini Rasulullah bukan tidak mau memberikan. Rasulullah sudah bekerja maksimal, tapi Allah takdirkan ketika itu belum lapang. Rasulullah sudah bertanggung jawab maksimal, Allah takdirkan belum lapang. Ini perempuan-perempuan minta supaya Rasulullah memberikan yang lebih. Konsekuensinya kalau Rasulullah berikan lebih berarti harus ada dakwah Rasulullah yang ditinggal untuk memenuhi kebutuhan perempuan ini. Maka turun ayat Al-Quran kepada wanita-wanita tadi memberikan pilihan. Kalau kau mau hidup bersama Rasulullah, bersyukur dengan ada ini. Kalau tidak, maka kau akan diganti oleh Allah dengan wanita yang lain. Artinya boleh dia mundur, tapi Allah akan ganti dengan wanita yang lain. Kenapa? Karena Rasulullah nggak mungkin dipaksa untuk mencari kebutuhan wanita, sementara tugas dia adalah Nabi berdakwah. Kalau dia habiskan waktunya untuk mencari apa yang diinginkan wanita tadi, tentu dalam dakwahnya ada yang terlantar, terledorkan. Dan itu bukan tujuan Rasulullah SAW. Rasul tujuannya adalah dakwah. Tapi yang menjadi poin bahwasannya ketika itu Rasulullah bukan tidak bertanggung jawab. Tapi memang itulah yang takdir Allah berikan, yang mampu Rasulullah berikan kepada istri-istri Nabi. Tapi akhirnya Allah kan katakan di dalam surat Ad-Duha itu, alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhalan fahada, wa wajadaka ailan fa'agna. Bukankah kami dapatkan dahulu kau miskin, lalu kami kayakan engkau? Kapan ini? Jadi Rasulullah pernah miskin, pernah sulit, tapi Rasulullah dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup seperti itu. Di awal-awal pernikahan mungkin sulit, mungkin kontrak, mungkin kehidupan suami masih pas-pasan, mungkin. Tapi fa in amanu wattaqau, walau annahum amanu wattaqau lamatsubatun min indillahi khair. Kalau seandainya mereka beriman dan bertakwa, kata Allah, lamatsubatan min indillahi khair, pasti Allah akan berikan kebaikan-kebaikan. Allah berikan pahala kebaikan untuk mereka. Dibukakan pintu-pintu kebaikan bagi mereka yang beriman dan bertakwa. Berkata Syekh lagi, jadi dia di sini selalu berdalil, berhujah orang lain dikasih yang lebih banyak dari suaminya, kok saya nggak dikasih seperti orang lain. Fa idza ata bimata wa au asas yatamanna katsiru minan nas an yakuna lahu mislih qabilathu bi fadhadah wa syarasah munkarah. Ya, jika suaminya membawa barang perkakas rumah tangga
Perkakas yang di mana banyak orang membayangkan dan menginginkan perkakas itu, ia malah menerimanya dengan kasar. Kayaknya berat ngomong terima kasih sama suami. Kayaknya berat mengucapkan sama suami jazakallah khair. Kayaknya berat menampakkan bahagia dari pemberian suami. Kalau seandainya pemberian itu baik pun, dia akan ngambil dengan cara yang kasar. Muka yang cemberut. Gak ingin menunjukkan rasa terima kasih. Ia menerimanya dengan kasar dan sikap kurang suka. Ia mulai menyebutkan satu persatu cacat barang tersebut. Ba'duhunna yuhsin ilaiha zawju ghayatul ihsan. Bahkan, ya subhanallah, sebagian perempuan, ada yang laki-laki suaminya itu baik sekali dengan dia di puncak kebaikan. Permintaannya dikasih, dia marah suami gak pernah balas. Apa yang dia inginkan diusahakan sama suami. Bahkan pada saat-saat tertentu, apapun yang dia kehendaki suami tidak pernah menyelisihi dia. Suami selalu memperhatikan dia. Tapi, faidah hasalat minhu zillah. Jika sekali aja suaminya salah, au hafwah, atau kekurangan, ghadibat alaihi ghadbatan, dia begitu murka kepada suami dengan kemarahan, nasiat kullu ma qaddama laha min ihsan, seolah-olah suaminya enggak pernah buat baik. Fatanaqarat lima salaf lahu min jamil, bahkan dia mengingkari semua kebaikan-kebaikan suami. Hati-hati. Sifat wanita yang seperti ini bukan saja dia sempit di dunia, ini salah satu sifat yang akan menyebabkan manusia atau wanita masuk ke dalam neraka. Rasulullah kan pernah ditanya, ya Rasulullah, kenapa perempuan itu banyak masuk neraka? Kafur asir, mengingkari kebaikan suami. Bisa jadi sholat sunnahnya banyak. Kajian taklimnya banyak. Masya Allah, catatan taklimnya banyak. Masya Allah, puasa Senin Kemisnya, sunnahnya dia jalani. Tapi kalau dia kafurul asir, mengingkari dan melupakan kebaikan suami, bisa jadi dia tetap tidak dimasukkan ke dalam orang-orang yang masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mengingkari kebaikan dan mengingkari kebaikan suami itu adalah perbuatan yang haram. Tidak boleh seseorang mengingkari kebaikan. Kebaikan suami, kebaikan pasangan, kebaikan istri, begitupun suami. Suami selalu bandingin istri sama siapa? Sama artis yang dia lihat di media sosial. Mah, kamu badannya kayak ini dong. Subhanallah. Itu artis, media sosial, makannya kejaga, jadwal ke salonnya jelas, nge-gymnya bagus, pelayannya banyak, sehingga dia bisa jaga diri. Kita mau istri kita kayak gitu, nggak dikasih pelayan, dikasih anak 5, semua dikerjakan sendiri, tapi kita nuntut dia sesuatu yang lebih, ya nggak mungkin juga. Laki-laki juga harus jaga pandangan. Kalau dia tidak jaga pandangan, dia melihat wanita lain yang lebih cantik, lebih bagus, lalu dia bandingkan istrinya, itu akan menyiksa dirinya sendiri. Kenapa menyiksa dirinya sendiri, Ustaz? Akhirnya hilang rohbah, hilang keinginan dalam dirinya terhadap istrinya. Kalau begitu, apa yang terjadi? Apakah mungkin hasrat itu hilang begitu saja? Hasrat nggak mungkin hilang. Mungkin hasrat kepada istrinya hilang, tapi yang lebih parah akan timbul hasrat kepada wanita lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka begitu juga suami harus jaga pandangan, jaga diri. Jangan dia melihat sesuatu yang Allah haramkan. Wa hakadha ta'isu fi naqd wa dhaik. Seperti itulah dia akan hidup dalam kesulitan dan kesempitan. Wala razaqat haq haddan min qanaah la asraqat alai syamsu sa'adah. Ini kata Syekh. Kalau seandainya dia diberikan sedikit saja rizki berupa qanaah, cukupnya jiwa, tentu rumah tangganya akan bercahaya dengan matahari kebahagiaan. Jadi bahagia itu bukan dari benda. Bahagia itu bukan dari tempat.
Tapi salah satu tempat bahagia itu asalnya dari jiwa yang qanaah. Jiwa yang cukup, jiwa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan, laisa gina an kathratil ard walakina gina nafs. Bukan orang yang kaya itu orang yang banyak harta, tapi orang yang kaya orang yang jiwanya cukup. Wa mithlu hadil mar'ah yushiku an taslibu minhu na'am. Perempuan kayak begini bisa jadi hampir nikmat itu sirna dari dia. Wa taqra' ba'da dzalika sin nadam. Ketika sirna itu hilang, Allah, dia udah dapat suami yang sabar, yang bisa ngadepin dia sedang marah. Dia udah dapat suami yang baik, yang terkadang tidak menyambut marahnya dengan marah. Dia udah dapat suami yang kadang suka ngalah, tapi tetap dia menganggap suaminya tidak baik. Akhirnya bercerailah dia dengan suaminya. Begitu dia bercerai dengan suaminya, dia pengen cari laki-laki yang lain yang lebih sabar dan lebih baik dari suaminya. Tidak dia dapatkan kecuali orang yang lebih kasar dari suaminya yang pertama. Nadamah, nyesal. Mau bilang balik sama suami yang pertama, ternyata suami yang pertama udah nikah sama perempuan lain. Malu mau bilang balik. Ada nggak yang kayak begini? Ada. Ada yang kayak begini. Wallahi ada. Wallahi ada. Suaminya orang baik, orang soleh, menurut saya orang soleh, lembut sama anak, perhatian sama anak. Si istri lagi marah, dia ngalah, dia nggak mau jawab. Dengan harapan suami istrinya tunduk, tapi semakin nggak jawab malah suami istri semakin meledak-ledak. Sampai akhirnya si suami memisahkan diri. Tidak mau dengan wanita itu lagi. Nikahlah si suami ini dengan perempuan lain. Masya Allah, perempuan yang ternyata meladeni dia, yang berkhidmat kepada dia. Perempuan yang ternyata membuat posisi suami bagaikan raja. Si perempuan istri yang pertama sibuk dengan dirinya sendiri. Sibuk dengan anak-anaknya, jangankan untuk mencari nafkah, ya, jangankan untuk hidup lebih, mencari nafkah dirinya sendiri pun dia kurang. Tapi ketika dia ingin kembali kepada suami yang pertama, nasi udah jadi bubur, suamimu udah jadi istri orang, suamimu sudah nikah sama orang lain. Nyesal. Penyesalan datang terakhir, karena malu ingin mengatakan menyesal, akhirnya di hadapan orang lain belagak kuat. Enggak, saya kuat. Padahal dia tahu dirinya hancur. Dia tahu dirinya dia menyesal. Dia tahu dia telah menghilangkan sebuah kebaikan dalam dirinya. Nadamah, penyesalan. Betapa banyak orang menyesal seperti ini. Begitu juga seorang suami. Dia tergila-gila dengan perempuan lain yang katanya cantik, yang katanya modis, yang katanya bagus. Dia lihat istrinya katanya kurang cantik dan kurang modis seperti wanita yang dia sedang gila-gila ini. Tapi dia lupa istrinya ternyata sabar. Istrinya ternyata menerima dia apa adanya. Istrinya ternyata tunduk dan patuh. Begitu dia nikah dengan idamannya yang dikatakan cantik dan modis tadi, baru dia tahu ternyata yang cantik dan modis ini keras kepala. Susah diatur. Bahkan mengatur dia. Merendahkan dia dan meremehkan dia. Dia berangan-angan kembali rumah tangga dia yang pertama. Tapi semua sudah jadi bubur. Hilang kenikmatan itu. Karena Allah sudah katakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kau syukur, ku akan tambahkan nikmat. Kalau kau kufur nikmat dalam rumah tangga, kufur nikmat dalam suami, kufur nikmat pada istri, inna azabi lasyadid. Maka dicabut nikmat tadi, diberikan dia hukuman-hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Syekh juga. Mislu hadil mar'ah yushiku an taslib minha ni'am. Perempuan kayak begini bisa jadi nikmat itu dicabut dari dia. Wa taqra' ba'da dzalika sinun nadam. Maka setelah itu akan ada tahun-tahun yang menyesal. Penyesalan saja sudah. Menyesal dan menyesal. Bahkan sebagian mereka begitu menyesal, subhanallah. Dia tahu suaminya nikah lagi dengan perempuan lain. Ternyata perempuannya lebih baik, lebih santun, lebih ramah, lebih melayani. Apa yang dia lihat? Akhirnya dia cuma melihat dari kejauhan mengintip-ngintip media sosial suaminya sambil dia menyesal. Sambil dia menangis, anakku udah gak di samaku, suamiku udah sama orang lain. Dia mau cari, enggak, saya mau cari suami yang seperti suami yang dulu. Ingat, ketika kau di puncak cantik,
ketika kau di puncak muda, ketika kau di puncak menarik, kau dapatkan suamimu. Ketika kau sudah melepaskan suamimu, usiamu sudah bertambah, cantikmu sudah berubah, dirimu sudah berubah. Apakah mungkin kau akan mendapatkan lebih daripada itu? Seandainya dapat, itu sangat jarang. Umumnya tidak akan mendapatkan lebih baik daripada itu. Umumnya seperti itu. Dan ini kenyataan. Umumnya tidak akan mendapatkan lebih baik daripada itu. Kecuali orang-orang yang Allah rahmati. Orang-orang yang Allah jaga. Itu mungkin diberikan kebaikan. Seperti Khadijah. Khadijah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna sa'adah haqqah. Innama hiya ridha wal qanaah. Maka kebahagiaan yang sebenarnya itu adalah dengan ridho takdir Allah dan cukup jiwa dengan apa yang Allah berikan. Inna kasratil amwal tamattu' wal bil umur mahsusa dhahirah. Karena banyaknya harta atau bersenang-senang dengan perkara yang dhahir la yadullu ala sa'adah, tidak menunjukkan bahagia. Betapa banyak perempuan yang tidak bahagia juga padahal sudah dikasih sama suaminya puluhan juta per bulan, nggak bahagia. Tetap nuntut suaminya lebih daripada puluhan juta itu. Bukan suaminya yang salah, jiwa dia yang salah. Kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Famada yanfa' zaujah an tatalaqqa min zawjiha hilyun nafais wal amwal ta'ilah idza lam tajid mahabbah. Apa yang bermanfaat bagi seorang wanita walaupun dia dikasih sama suaminya perhiasan, harta, atau mungkin perhiasan yang berharga, tapi dia nggak mendapatkan rasa cinta dari suaminya, rasa lembut dari suaminya, rasa rahmat dari suaminya, dan nggak mendapatkan muamalah hasanah, interaksi yang baik dari suaminya. Buat apa? Saya ingin menegaskan bahwasannya ketika kau dapatkan suamimu baik akhlaknya, interaksi dengan kamu baik, kalimat dia baik, dia menghargaimu, dia santun padamu, itu rizki yang lebih mahal daripada emas. Mau nggak dikasih emas, ibu-ibu dikasih emas 1 kilo, tapi ketemu orang yang ngasih 1 kilo ini, kalimatnya, ucapannya kasar, keras, merendahkan kita. Dia kasih kita 1 kilo, tapi setiap ketemu kita merendahkan, ucapannya kasar, nggak menghargai, nggak menghormati. Nggak bakalan mau emas 1 kilo itu kita. Dia nggak ngasih emas 1 kilo, tapi dia rahmah, sayang, menghormati, menghargai, kalimatnya santun, penuh dengan kasih sayang dan kelembutan. Nggak ngasih emas 1 kilo. Mana yang dipilih? Yang ngasih emas 1 kilo dan lembut, Ustadz. Ya itu yang susah kadang-kadang. Dua-duanya mau. Tapi kalau kita berakal sehat, jiwa yang sehat, harta emas itu nggak jadi segalanya. Tapi yang paling baik itu adalah akhlak, interaksi, juga bagaimana berhidup bersamanya. Itu yang paling penting. Tidak perlu kita membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kalau kita sudah bahagia, kita sudah cukup, kita merasa kita lapang, apa harusnya orang lain ikut campur dengan urusan kita? Apa harusnya kita membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain? Tidak. Nggak perlu. Kalau kita sudah merasa cukup, senang, bahagia, dan saya merasa tidak ada masalah dengan hidup saya, buat apa kita masukkan pendapat dan pikiran orang lain dalam hidup kita? Famada satajni min jara' wa taskhutuha illa iskhatu rabbiha. Tidaklah yang didapatkan dari perempuan yang suka mencela, marah tadi, atau berkeluh kesah tadi, kecuali dia juga mendapatkan murka dari Allah. Wa kharabu baitiha, dia sendiri akan menghancurkan rumah tangganya. Wa taqdiru issu zawjiha, bahkan dia akan menyempitkan hidup suaminya. Wal wajib alal mar'ah, maka wajiblah bagi seorang perempuan, wajiblah bagi seorang wanita, aqilah, yang dia memiliki akal yang baik. Anta tajannab tasakhut, jauhi sifat keluh kesah, mudah marah, lisan yang jelek. Wajadiru biha antakuna katsiratus syukur, maka imbangilah dengan banyak bersyukur, banyak berterima kasih.
Mudah-mudahan dengan sifat bersyukur, sifat lapang, Allah mudahkan hidup kita. Fa idza su'ilat an baitiha wa zawjiha wa haliha asnat ala rabbiha. Kalau dia ditanya tentang rumahnya, tentang hubungan dengan suami, tentang keadaannya, pujilah Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah nikmat Allah, ridholah dengan pembagian Allah, qanaahlah dengan apa yang Allah kasih, bersyukurlah karena itu semua pengkait dan pengikat nikmat yang ada, dan dia merupakan umpan agar datang nikmat yang hilang. Jadi syukur, memuji Allah, itu cara agar nikmat terus ada dan menjadi umpan agar datang nikmat yang lain. Fa idza lazimal insanu syukur darat ni'amuh wa qarrat. Kalau manusia selalu bersyukur, maka nikmat terus ada pada dia. Mata lam tara halaka fi mazidi fastaqbil syukur. Maka ketika kau dapatkan dirimu tidak lebih atau pengen melakukan atau kamu ingin dapatkan dirimu sesuatu yang lebih, maka pertama kali lakukan syukur dulu. Pengen lebih dari harta, syukur dulu dengan yang sedikit. Pengen lebih dari rumah, syukur dulu dengan yang ada. Karena syukur itu akan menambah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kaifa waqad qala rabbuna? Bagaimana tidak sementara Allah berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan tatkala Rabbmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah kepadamu. Dan jika kamu mengingkari, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Bal yuhsin bizaujah, antashkur rabbiha, idha nazala biha matakrah. Bahkan alangkah indah dan baiknya seorang istri bersyukur kepada Allah jika dia mendapatkan apa-apa yang mungkin dia tidak sukai. Bersyukur kepada Allah terhadap takdir. Kadman lil ghaid wastatar li syaqwa. Tutupi kemarahanmu, sembunyikan kemarahanmu, tutupi segala bentuk kelah kesahmu, riayatan lil adab. Semua itu menjaga etika dan adab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau memang ada perkara yang kita marah, yang kita mau keluh kesah kepada Allah. Tapi jangan lupa bersyukur dengan keadaan. Salah satu sebab seseorang itu tidak bisa bersyukur karena pendek dan sempitnya pandangan dia tentang nikmat. Semakin sempit dan semakin pendek dia memandang nikmat, maka semakin sulit dia bersyukur. Ketika dia pandang nikmat itu hanya harta, ketika dia pandang nikmat itu hanya uang, atau dia pandang nikmat itu hanya kelapangan hidup, maka ketika itu dia tidak dapatkan, dia anggap sudah tidak ada nikmat. Dia lupa akhlak juga nikmat, anak juga nikmat, hidup tentram juga nikmat, sehat juga nikmat, ilmu agama nikmat, dikasih Allah Subhanahu wa taala iman sehingga sering sholat malam juga nikmat. Mungkin Allah tidak lapangkan harta, tapi Allah lapangkan dia berdoa dan sholat malam. Mungkin Allah tidak lapangkan rumahnya, tapi Allah lapangkan anak-anaknya untuk baca Quran, senang baca Quran. Ya subhanallah, bukankah itu nikmat dari Allah? Semakin pandai melihat nikmat, semakin lapang nikmat itu kita rasakan. Semakin sempit melihat nikmat, maka semakin sempit hidup yang kita rasakan. Ini yang dikatakan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kau hitung semua nikmat Allah, kau tidak akan mampu menghitungnya. Bagi siapa? Bagi mereka yang pandai melihat nikmat Allah. Gak bakal mampu menghitung. Tapi bagi mereka yang pandangannya sempit, yang mereka bisa hitung adalah kesusahan. Yang mereka bisa hitung adalah kejelekan. Nikmat gak bisa mereka hitung karena mereka gak tahu nikmat apa yang harus dihitung. Yang mereka bisa hitung adalah cuman keluh kesah. Yang seperti ini menyempitkan hidup. In syakawa linnas la tajidin naf'an. Bahkan wahai wanita, kalau kau banyak cerita keluh kesah kepada orang lain, kau tidak akan mendapatkan manfaat. Bahkan itu pula, ya, pada umumnya tidak mengatasi kesedihan. Walihada ra'a ba'dus salaf, rajulan yashku ila rajulin. Ya ini kalau itulah perempuan atau laki-laki pun sama. Jangan keluh kesah. Datang ke rumah ibunya, cerita tentang kehidupan yang keluh kesah. Kalau masalah itu adalah masalah yang bisa kau hadapi dengan suamimu,
masalah yang masih mungkin mudah kau bisa menghadapinya, jangan terlalu banyak keluh kesah. Kecuali masalah besar, butuh orang tua tahu, agar solusi diberikan, silahkan cerita. Tapi kalau sedikit-sedikit cerita, masalah rumah tangga sedikit cerita, cerita ke tetangga, cerita ke orang tua, cerita ke teman, semua diceritakan tentang rumah tangganya. Seolah-olah hari ini dia mendengarkan ceritamu. Tapi apa yang dia dapatkan dari dirimu? Kau telah membongkar aibmu sendiri. Maka mereka akan melihat rumah tanggamu dengan kacamata rendah. Kenapa dia melihat rumah tanggamu dengan kacamata rendah? Karena kau sendiri yang telah membongkar aibmu kepada mereka. Kau ceritakan kekuranganmu kepada mereka. Jangan pernah banyak cerita yang gak penting. Apalagi kepada orang yang baru kenal, orang yang gak bisa memberikan solusi, cerita. Apa fungsinya? Cuma membuka aib sendiri. Gak memberikan jalan keluar. Bahkan terkadang bukan memberikan jalan keluar malah bikin kacau. Ketika salah cerita kepada orang, syakawah, mengeluh kesah salah sama orang yang salah, kacau hidup. Dia keluh kesah kepada teman dia yang belum nikah. Ini kejadian, Allahu Akbar. Saya sudah katakan kepada perempuan itu jangan. Tapi dia keluh kesahnya kepada siapa? Kepada teman dia yang belum nikah dan belum tahu manisnya dan indahnya cinta rumah tangga. Dia cerita sama temannya yang belum nikah itu. Apa kata temannya nikah itu? Kalau saya jadi kamu, saya ceraiin tuh suami. Subhanallah. Dia komporin. Akhirnya begitu betul cerai dia dengan suaminya. Temannya yang memberikan saran ini lepas tangan. Aku gak mau campur nanti suamimu, bekas suamimu marah sama aku. Ya subhanallah. Kenapa hancur rumah tangganya? Salah cerita. Cerita sama siapa? Cerita sama orang yang belum tahu manisnya dan indahnya rumah tangga. Yang dia tahu adalah akal. Yang dia tahu cuma perasaan. Kalau begini ya hadapinya begini. Kalau begini maka saya akan tinggalkan. Padahal rumah tangga itu bukan seperti itu. Rumah tangga itu ada rahmat, ada kasih sayang, ada kehangatan, ada hubungan cinta yang kuat yang terkadang harus dipertahankan. Bukan hanya masalah siapa yang menang, siapa yang kalah, bukan. Siapa yang kuat, siapa yang lemah, bukan. Salah bercerita, hancur rumah tangga. Ketika hancur rumah tangga kita, apa yang mereka lakukan? Mereka cuma bilang rumah tangga kamu hancur. Cuma jadi buah bibir. Mereka tolong? Tidak. Mereka bantu? Tidak. Lalu apa yang mereka lakukan? Cuma membicarakan. Jangan syakawa. Jangan keluh kesah kepada yang tidak bermanfaat. Ya hada wallahi ma zid ala an syakauta man yarhamuka illa man la yarhamuka. Maka berkata para salaf, ya hada wahai orang ini, wallahi ma zid ala antash, demi Allah, tidak ada yang menambah kebaikan apapun untukmu ketika engkau berkeluh kesah kepada yang tidak menyayangimu terhadap apa yang menyayangimu. Maksudnya manusia, dia berkeluh kesah kepada manusia menceritakan takdir Allah. Allah yang menyayangi dia, tapi dia keluh kesah kepada manusia. Bila musibah menyapamu, dikatakan di sini, saudara, tidak ada manfaat apapun yang kamu dapatkan dalam mengadu zat yang mengasihimu kepada orang yang tidak mengasihimu. Bila mengadu kepada orang yang mengerti persoalan dengan keperluan untuk meminta nasihat, maka tidak masalah itu dilakukan. Terutama tadi apa? Untuk mengatasi persoalan. Bila tidak memerlukan, mengapa kita mesti menarik perhatian orang-orang tidak memahami persoalan kita? Apalagi ketika keluh kesahnya di media sosial, itu bukan solusi, itu menghancurkan rumah tangga. Jangan sekali-kali laki-laki, perempuan, apalagi laki-laki sangat gak pantas. Laki-laki taruh status di HP dia, di media sosial dia, masalah rumah tangga dia. Seperti lemah, seperti cengeng. Gak pantas laki-laki seperti itu. Apalagi perempuan, perempuan pun gak pantas. Dia ngumbar aibnya sendiri dalam media sosial, gak pantas. Enggak Ustadz, maksudnya supaya Ustadz jawab, emang Ustadz baca status kamu? Ustadz gak baca status kamu. Begitu juga ketika depan umum. Jangan kau tanya tentang, kalau memang harus bertanya, taruh di kertas. Bertanya. Gak perlu kau tunjukkan dirimu dan masalahmu depan umum sehingga orang semua tahu masalahmu lalu orang melihatmu. Walaupun bertanya. Seminimal mungkin tutup diri kita. Tutup aib kita, tutup masalah kita. Ini hukum asalnya. Bukan hukum asalnya kita adalah minta diperhatikan orang lain, kita ceritakan kepada orang lain, atau kita cerita di hadapan orang lain supaya orang lain empati kepada kita. Enggak, bukan begitu sifat orang yang berakal. Sifat orang yang berakal itu mencari solusi.
bukan mencari masalah. Mengumbar aib itu mencari solusi atau mencari masalah? Mencari masalah. Itu bukan mencari solusi. Bila tidak memerlukan, mengapa kita mesti menarik perhatian orang-orang yang tidak memahami persoalan kita? Dan kita pun tidak mengharapkan manfaat apapun dari mereka. Bila demikian, kita hanya akan mencederai citra kita, menurunkan tirai penghalang kita. Maksudnya kita membuka aib kita sendiri, mempermalukan diri kita sendiri, menjelaskan kelemahan dan ketidakberdayaan kita demi mendapatkan belas kasihan. Padahal dampaknya tidak lain adalah bertambahnya kerugian dan semakin bertumpuknya musibah. Kemudian, salah satu hak suami atas istri adalah agar istri mengakui kenikmatan yang diperoleh karena dirinya. Agar istri berterima kasih kepadanya atas makanan, pakaian, hadiah yang berikan dalam batas kemampuannya. Juga agar istri berdoa, memohon pengganti imbalan atas semua. Dan agar istri memperlihatkan rasa senang ketika menerima pemberiannya. Ini etikanya. Dikasih, doain. Doain suami. Dikasih, tampakkan bahagia. Dikasih, tampakkan bersyukur. Itu etikanya. Itu yang harusnya dilakukan seorang wanita. Sebagaimana seorang ibu ketika membawakan hadiah, dia pengen anaknya menampakkan kesenangan dan kebahagiaan. Coba bayangkan saja seorang ibu ketika membawakan makanan atau membawakan mainan kepada anaknya. Begitu dia kasih ke anaknya, anaknya langsung lempar. Ini mainan jelek. Ini mainan gak bagus. Ini mainan aku gak suka. Bagaimana perasaan seorang ibu ketika itu? Tentu sakit, tentu gak suka. Begitupun suami. Tapi ketika seorang ibu membawakan mainan kepada anaknya, membawakan permen atau membawakan makanan yang disukai anak, lalu anaknya menyambut dengan senang. Sambil mencium ibunya dan mengucapkan, ibu terima kasih, jazakillah khair. Bagaimana perasaan ibu ketika itu? Senang. Begitupun suami. Begitupun laki-laki. Kama yuhsin zauja an tahdhura zauj sababul walad. Wal walad min ajla an. Begitu juga seorang istri harusnya sadar bahwasannya suamimu ini adalah bapak dari anak-anakmu. Anak-anak yang lucu yang kau cintai, anak-anak pintar yang kau senangi, itu dari suamimu ini. Maka kau harus bersyukur dengan suamimu. Sehingga kau bisa mendapatkan anak yang baik, anak yang lucu, anak yang pintar. Wa mahma takuna zaujah syaqiyah bi zaujiha fa inna zaujaha aqad auladaha sa'adataha wa hada wahdaha maziyah wa ni'mah. Wa amma kufur ni'mah wa juhudul fadl wa nisyanul fadl zauj falaysa min sifati zaujah akilah mu'minah. Adapun kufur nikmat, mengingkari kebaikan, melupakan segala kebaikan atau pemberian suami, itu bukan dari sifat wanita yang berakal dan mukminah. Fahiya ba'idah amman la yardallah. Orang seperti ini jauh dari perkara yang Allah ridhoi. Wa juhudu fadlu zaujah samahu syari' kufran. Bahkan mengingkari kebaikan suami di dalam syariat dikatakan kafir. Walaupun bukan kafir dalam Islam ya, tapi maksudnya mengingkari kebaikan suami dan tidak bersyukur di dalam syariat itu dikatakan kufur. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan ra'aitun nar wa ra'aitu aktsara ahlin nisa. Rasulullah mengatakan aku lihat neraka dan kulihat di neraka yang paling banyak adalah perempuan. Maka ditanya, ya Rasulullah, kenapa perempuan yang paling banyak? Rasulullah mengatakan yakfurnal ashir, kufur kepada ashir. Saya ingin menegaskan kufur atau tidak bersyukur kepada suami di dalam hadis dikatakan kufur. Jadi perbuatan yang sangat jelek. Adakah perbuatan yang lebih jelek daripada perbuatan kufur? Bukan kufur berarti di sini keluar dari Islam, tapi kufur di sini menunjukkan jeleknya perbuatan itu. Yakfurnal ihsan. Mereka kufur terhadap perbuatan baik suami. Lau ahsanta ila ihdahunna dahra. Kalau seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang mereka sepanjang masa, thumma kemudian ra'aita minka atau ra'at minka syai'an, kemudian perempuan tadi melihat dari engkau sesuatu yang dia tidak sukai, maka perempuan tadi mengatakan ma ra'aitu minka khairan qattu au qatta, aku enggak pernah melihat darimu sedikit pun dari kebaikan. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar berkata, la yanzurullahu ila mar'atin, Allah tidak akan melihat kepada seorang wanita la tashkur li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Allah tidak akan melihat kepada seorang perempuan yang tidak berterima kasih kepada suaminya padahal ia tidak bisa lepas dari suaminya. Diriwayatkan juga dari Asma binti Yazid. Ia berkata,
Nabi SAW melewatiku dan teman-teman gadisku. Beliau mengucapkan salam seraya bersabda, jauhilah oleh kalian mendurhakai dua kenikmatan. Dan di antara mereka, akulah yang paling berani bertanya kepada beliau. Aku bertanya, wahai Rasulullah, seperti apakah mendurhakai dua kenikmatan itu? Rasulullah mengatakan, la'alla ihdakunna tatulu ayyamatuha baina abwaih thumma yarzuquha Allahu zaujan yarzuquha waladan fataqdabu qadbah fatakfuru fataqulu ma ra'aitu minka khairun qattu. Rasulullah mengatakan di antara bentuk kekufuran adalah barangkali salah seorang di antara kalian lama bersama orang tuanya, ya, enggak kunjung nikah. Padahal dia pengen nikah tapi nikah enggak dapat. Dia rindu dengan pernikahan. Lalu Allah takdirkan dia nikah. Begitu dia menikah, Allah menganugerahkan suami dan mengaruniakan anak kepadanya. Tapi suatu waktu ia marah pada suaminya disebabkan satu perkara, maka dia mengatakan, aku tidak pernah melihat satupun kebaikan darimu, wahai suami. Padahal tadinya dia berangan-angan dapat suami, dia dapat anak, dia rindukan itu, begitu dia dapat malah dia hancurkan semuanya. Allahu alam, ini diantara perusak rumah tangga. Yaitu tidak bersyukur, banyak mengeluh, banyak keluh kesah. Intinya, kita yang menjalani hidup kita, syukuri nikmat kita, jauhkan dari diri kita segala sesuatu yang mengkufuri nikmat. Semakin pandai kita mensyukuri nikmat, semakin lapang hidup. Semakin tidak pandai mensyukuri nikmat, maka semakin sempit hidup. Tidak sekufu secara pendidikan, derajat keluarga suami lebih rendah, bagaimana si istri menyikapinya? Kalau itu sudah menjadi suamimu, tidak halal dan tidak boleh bagimu merendahkan dia. Karena kau sudah mengambilnya. Ketika kau sudah mengambilnya, hargai dia sebagai suami. Walaupun pendidikannya lebih rendah, hargai keluarganya sebagai keluargamu. Tidak halal bagimu merendahkan dia. Oh, karena memang dia lebih rendah, boleh dong Ustaz? Enggak, karena kau telah mengambil dia menjadi pemimpin. Apa buktinya? Kau mau menikah dengan dia, berarti kau sudah siap dipimpin oleh dia. Maka segala konsekuensi dan komitmen yang telah kau pilih, kalau dia lebih rendah pendidikannya, kau tetap harus patuh sama dia. Maka dari ini, para ulama mengatakan, terkadang berat bagi sebagian wanita yang memiliki kedudukan yang tinggi, dia mengambil laki-laki yang di bawah dia, dan dia bisa merunduk dengan laki-laki itu. Jarang. Khadijah bisa. Karena Khadijah orang yang luar biasa. Dari sisi ekonomi kan Khadijah lebih tinggi dari Rasulullah. Tapi dia bisa merunduk ke Rasulullah. Tapi ada kisah. Kisah siapa? Usama bin Zaid. Ya, ketika dinikahkan dengan sepupunya Rasulullah SAW. Atau Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah. Dinikahkan dengan sepupunya Rasulullah. Ini dua-duanya sahabat. Dua-duanya mulia. Zaid bin Harithah mulia. Ini sepupunya Rasulullah juga mulia. Tapi ini perempuan Quraisy, cantik, keturunan yang hebat. Zaid, bekas budak. Hartanya sedikit. Mereka nikah cuma dikarenakan disuruh Rasulullah. Apa yang terjadi? Bercerai akhirnya. Tapi akhirnya Rasulullah menikahi bekas istrinya Zaid bin Harithah. Rasulullah nikahi perempuan itu setelahnya. Karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi perceraian mereka menjadi sebuah cerita bahwasannya ketidaksekufuan terkadang berat bagi rumah tangga. Kalau memang sudah jadi pilihan, komitmen, jaga diri, jaga lisan, jangan rendahkan yang lain. Bagaimana cara menghadapi istri yang selalu mengatakan ingin beribadah haji dan umroh, padahal kondisi ekonomi masih belum bisa, sulit untuk ibadah untuk haji dan umroh. Namun istri terus-menerus bahas ingin haji dan umroh. Istri pengen haji dan umroh, tapi ekonomi belum, suruh doa. Kalau dia mengatakan udah doa, katakan kepada dia, kamu niat saja dan belum bisa berangkat bukan karena ketidakmauan kamu, tapi karena takdir Allah. Allah catat pahala buat kamu. Catat pahala. Bagi mereka yang belum bisa umroh, belum bisa haji, tapi mereka pengen, pahala untuk mereka. Kurang lebih mohon maaf. Qadarullah banyak pertanyaan yang gak bisa dijawab di sini. Karena waktu juga. Subhanakallahumma wa bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.